Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MA Al-Asror akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, topik 5 yaitu terkait tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik. Kami yang beranggotakan Muhammad Alfian Lutfi, Wayan Kalingga Prisma, Husnul Bariroh, dan Tika Sri Wahyuni. Pada topik ini disajikan dinamika belajar terkait dengan narasi sebagai berikut. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika persekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Topik diskusi yang disajikan meliputi pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana tersebut? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Pertanyaan pada poin 1 yaitu kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Berdasarkan diskusi kelompok kami, kita sebagai seorang guru, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu pertama, melakukan komunikasi dengan wali kelas dan orang tua Diana. Langkah kedua yaitu kita melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Diana. Yang ketiga, menyiapkan teknik dan instrumen asesmen yang akan digunakan. Yang keempat, melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang dimiliki oleh Diana dan untuk menemukan kesenjangan belajar yang memungkinkan Diana miliki. Yang kelima, yaitu melakukan self-assessment untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status. Yang keenam, yaitu melakukan analisis hasil asesmen dan melakukan evaluasi serta tindak lanjut terhadap kasus yang dialami oleh Diana. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2, yakni jenis asesmen apakah yang akan kita berikan kepada siswa kita atau si Diana tadi. Nah, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami akan menggunakan yang namanya performance assessment, yakni sebuah asesmen yang dilakukan atau berupa hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas dari si Diana. Penilaian ini dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi dari si Diana. Performance assessment ini digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan, namun penugasan tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan sebuah respon yang berupa respon secara lisan. Bahan pertimbangannya ialah saat materi dan tugas ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, di mana Diana tadi menjawab. Baik, selanjutnya poin ketiga yaitu terkait dengan kesimpulan yang kami dapat dari asesmen yang sudah dilakukan. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami, penyusunan asesmen harus didasarkan dengan kemampuan peserta didik, proses pembelajaran, serta target atau capaian yang harus dicapai oleh tuntutan kurikulum. Dalam perancangan dan pelaksanaan asesmen, guru harus mempertimbangkan karakteristik peserta didiknya, karena bisa jadi terdapat murid-murid lain yang memiliki masalah seperti halnya Diana. Kemampuan sebenarnya dari peserta didik dapat terlihat melalui kegiatannya di dalam kelas, bukan dari apa yang tertulis dari ujian akhir saja, sehingga sebaiknya guru dapat menitikberatkan penilaian pada asesmen as learning dan asesmen for learning. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.